Nah, segala keberadaan yang kita terima, segala keberadaan yang kita terima, dan kemudian kita memuji Tuhan, ya, memuji Tuhan, dan kemudian kita bawa kepada Tuhan gitu. Kita bawa kepada Tuhan dan keberadaan Tuhan itu selalu waktu kita doa gitu kan. Ini ada syaratnya gitu. Kalau kita memuji Tuhan, terus kemudian kita mengagungkan Dia, waduh, Tuhan itu akan menjadi Tuhan. Artinya tuh Tuhan itu lebih bertuhan gitu. Dia ilahi. Itu kalau kita puji, itu keilahannya tuh seolah-olah itu tambah besar gitu. Kita puji lagi Tuhan tambah besar kayak balon pompa. Tuhan, engkau luar biasa satu orang. Kalau 1 juta orang, wah Tuhan kemuliaannya. Wah, kalau seluruh manusia puji Tuhan, tambah Tuhan. Begitu nggak dipuji, kempes. Nah, kita bertanya secara ontologis. Berarti kemuliaan Tuhan bergantung kepada pujian manusia. Betul nggak gitu? Kan nggak. Kamu muliakan Tuhan, kamu caci maki Tuhan, Tuhan tetap mulia. Kamu memuji-muji Tuhan dan kamu nggak muji-muji Tuhan, ya Tuhan tetap dipuji. Jadi keberadaan Allah itu tidak bergantung pada murni, bergantung pada dirinya. Jadi apapun yang dikerjakan manusia itu tidak menambahkan apapun pada diri keberadaan Allah. Ini penting sekali. Kenapa? Karena banyak konsep kita menjadi orang, orang Kristen. Waktu memahami tentang keberadaan Allah, kita harus memahami dalam pengertian filsafat tadi. Dan kita buka semuanya. Dan kita akan tahu, ya berarti kita selama ini ngerti tentang Allah, banyak yang salah. Banyak yang terbatas. Ya memang betul. Kenapa? Karena pengetahuan kita terbatas. Jadi waktu kalian diberitahu seperti ini, kalian nggak perlu lagi doa. Nangis-nangis. Kalau nggak nangis, Tuhan nggak dengar gitu. Doa harus tutup mata. Semua tutup mata. Tutup mata. Doa. Kalau saya buka mata gimana? Ya Tuhan, Engkau Maha Baik sambil liatin orang. Terus kita ngomong apa? Nggak sopan. Apakah doa tutup mata itu sopan dan doa yang lihat yang melek matanya lihat gitu. Tuhan, Kau sungguh luar biasa sambil lihat alam semesta. Tuhan, sungguh Kau luar biasa gitu. Atau Tuhan, Kau sungguh luar biasa. Nggak lihat alam semesta liatin. Tuhan gitu. Yang benar gimana? Alkitab itu tidak pernah mengajar berdoa tutup mata. Kita semua berdoa tutup mata. Ayo kita berdoa tutup mata. Saya pernah diajar Profesor Richard Pratt, ya, dosen saya, guru saya. Dia menulis satu buku, Praying with the Open Mind, the Open Eyes, gitu ya. Jadi berdoa dengan otak yang terbuka dan mata yang terbuka. Jadi kalau dia di kelas, ayo mari kita berdoa. Kita semua orang dari Asia, di Indonesia semuanya berdoa gitu. Kita pasti gini, kan sopan kan. Jadi kalau ada maling nyolongin HP-mu nggak tahu nggak mau, doa. HP-mu diambil orang atau karena kita nggak melek gitu. Terus dia ngajar, ayo mari kita berdoa. Terus waktu dia berdoa itu, terus saya lihat gitu, saya nggak ya berdoa sambil lihat gitu. Dia berdoa itu sambil jalan-jalan. Tuhan terima kasih kelas hari ini. Engkau sungguh luar biasa. Sambil jalan dia. Dan melek dia. Terus saya itu jadi, ih kok aneh ya. Ada dosen doa itu melek jalan-jalan. Ya? Apakah doa duduk, sikap tangan dilipat, terus mata ditutup, kepala tunduk itu doa yang berkenan pada Tuhan? Jadi berkenan atau tidak, mulia atau tidak, tidak ditentukan dengan sikap-sikap kita. Tuhan tetap mulia, Tuhan tetap dia berkenan dan tidak berubah apapun. Nah, itu artinya Allah berada pada dirinya sendiri, tidak dipengaruhi oleh apapun di luar dirinya. Segala sesuatu diubah oleh dia, tapi tidak ada sesuatu pun yang bisa mengubah Tuhan. Nah, termasuk perkataan Allah itu berubah, ya. Allah menyesal, berarti Allah berubah. Nah, nanti kita bahas itu tentang problema kejahatan semuanya. Ya, kalau kita sudah tahu dasarnya, filsafatnya sudah tahu semua, pemikirannya tahu dan kemudian berdasarkan Alkitab. Ya, kalau nggak ada berdasarkan Alkitab, kita bahaya jadi ateis, komunis gitu. Jadi melawan Tuhan. Tapi kalau kita berpikir filsafat secara kebenaran umum itu dituntun dan didasari oleh firman Tuhan yang kebenaran yang mutlak, yang khusus itu. Nah, kita pengetahuan kita akhirnya lengkap.
Dan kita menjadi orang yang sangat analitis, krisis, komprehensif, dan tahu banyak hal. Saya mendengar khotbah gitu ya. Saya mendengar khotbah. Saya tahu, ini khotbah ini orangnya nggak pernah belajar. Kalau saya dengar khotbah, wah ini khotbahnya itu dia memperdalam, dia memperluas semuanya. Kalau khotbah, ya ini semua orang khotbah gini, sering saya dengar seperti ini. Nggak ada perubahan. Nah kalau kita berkhotbah, kita harus tahu bahwa kita sedang membuka pikiran kita. Kita sedang dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan sesuatu yang betul-betul itu dari hati kita. Dan kita mempelajarinya, dan kita kemudian tahu tentang keberadaan Allah itu seperti apa. Dan waktu kita baca, kita menyampaikan dalam khotbah, di dalam pengajaran, orang jadi dapatkan pengetahuan yang banyak. Kenapa? Oh iya, Tuhan seperti ini ya. Oh, Tuhan tidak berubah. Jadi apa arti menyesal? Menyesal bukan Tuhan bukan manusia. Manusia bukan Tuhan. Tuhan bukan manusia. Jadi menyesalnya Tuhan dengan manusia beda. Bedanya apa? Kalau saya nyesal, aduh kamu nggak datang, masa saya nyesel. Aduh, salah. Harusnya ini diganti gitu. Nah, di dalam rencana Allah, rancangan Allah, tidak ada kesalahan. Tidak ada tanda petik. Allah bukan manusia sehingga Allah menyesal. Allah bukan manusia sehingga Allah berubah. Termasuk dalam penyesalan. Kalau penyesalan itu adalah merubah rencana Allah, yaitu manusia. Tapi menyesalnya Allah adalah karena manusia berdosa. Dia menyesal. Bukan merubah rancangannya. Bukan merubah kehendaknya. Bukan. Dia menyesal melihat orang berdosa. Dia iba. Dia sedih hati. Nah itu artinya menyesal. Jadi menyesal bukannya, aduh nyesel aku. Telat kita. Nah Tuhan nggak pernah telat. Tuhan nggak pernah kecepatan. Arti menyesalnya itu harus betul-betul untuk Tuhan atau untuk kita. Di situ. Sehingga kita, oh ngerti sekarang arti ya. Oh berarti Tuhan nggak nyesel kayak kita. Ya betul. Arti Tuhan menyesal apa? Arti manusia menyesal apa? Bedanya apa? Kalau Tuhan maha tahu, maha hadir dan tahu semuanya, bisakah kita ngomong Tuhan? Aduh, Tuhan tanya, loh kok kamu nggak sesuai rencana saya? Apa seperti itu Tuhan? Ya enggak. Ya kalau kita kan, aduh berubah, kita pindah sana. Jadi segala sesuatu yang ada dalam hidup kita, seolah ini ada kecelakaan, terus kita nggak bisa jalan, kita pindah tempat jalan lain. Saudara, itu adalah pandangan kita adalah sangat terbatas. Tapi kalau Tuhan, segala sesuatu perubahan dalam hidup manusia dan rancangan apapun tetek bengek semua itu, Tuhan tahu semuanya di situ. Jadi Allah di mana? Kita berpikir langsung berpikir apa? Oh Allah itu terbatas pada satu tempat. Limited langsung. Enggak. Allah dan surga lebih gede Allah. Allah itu ya Allah. Keberadaan Allah, di mana Allah, itu artinya kan limitasi. Surga berarti Allah di dalam surga. Jadi surga lebih besar dari Allah. Bukan. Semua tentang keberadaan Allah bersama dengan Allah apa artinya? Yaitu di surga. Aku akan bersama dengan engkau di Firdaus. Ya di surga. Bukan kita, oh berarti penjahat ini ada di rumahnya Tuhan Yesus gitu. Tuhan Yesus di surga punya rumah gitu. Hah? Bapakku punya rumah di surga dan banyak tempat. Terus kita pikir, oh berarti saya di kamar berapa, lorong berapa, nomor berapa, di tingkat berapa ya di surga. Nah itu salah semua. Karena kita berpikir secara esensinya bukan secara realitas yang kita lihat dibandingkan dengan rohani. Jadi kita akhirnya sesat pikir. Surga itu jadi kecil, Allah jadi kecil, Allah menjadi kerdil gitu. Dan kita tidak diperbolehkan berpikir seperti itu. Kenapa? Ya kita dapat pertolongan dari belajar filsafat. Ya, oke, ini sudah jamnya ya. Kita